Pada video kali ini, saya akan membahas tentang praktik bisnis di pasar tradisional. Nah, pada video ini, saya akan mewawancarai seorang ibu yang bernama Ulfa Marwan, pedagang di Pasar Barito. Langsung saja ke video wawancara. Sebelumnya Ibu, saya dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya ingin mewawancarai tentang pedagang dari yang Ibu jual. Yang pertama, sejak mulai kapan Ibu mulai di pasar ini? 2022, bulan Agustus. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk berdagang saat ini? Karena faktor ekonomi ya. Ekonomi sekarang kan lebih mendesak, pengeluaran dan pendapatan lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Kalau saya bertahan honor, berarti saya otomatis saya bisa kasih sekolah sampai anak-anak. Jadi saya memilih untuk berdagang supaya saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Terus kebutuhan dapur harus berasap, saya harus tertarik untuk berdagang ketimbang jadi PNS. Ketiga Ibu, di mana Ibu membeli bahan-bahan produk yang dijual? Bermacam-macam sih, bukan dari satu daerah. Karena saya penjualan kan bermacam-macam. Ada yang dari Jailolo, yang dari Jailolo itu sagu kopeda. Terus yang dari ini dari sagu merah, dari Bacan. Terus yang dari ini kayoa. Kalau ini kayoa juga ikan tore. Jadi tergantung saya dapat barang-barang yang ada ya saya jual. Yang penting bisa menghasilkan uang. Kira-kira berapa keuntungan yang didapat dalam sebulan? Dalam sebulan itu tuh tidak diperhitungkan ya, karena maksudnya ada pengeluaran. Karena kalau cuma sagu saja itu tuh dalam sebulan itu 5-6 juta lumayan boleh. Karena dia satu karung dihitung 200.000 ya atau 300.000. Jadi kalau dikalikan berapa 20 karung dikalikan sebulan yang lain-lain karena jualan kan banyak. Tuh dari meraih omset itu tuh ya 5-6 juta. Perkirakan sih itu terhadap ya. Itu sudah ada pengeluaran makan, minum, sudah ada di situ semua. Kira-kira apa Ibu menggunakan sistem pembayaran lain selain cash? Cash saja. Cash saja. Iya. Oke. Bagaimana Ibu menentukan harga jual barang? Harus menguntungkan kita kan. Kalau kita tidak menguntungkan berarti kita tidak jualan. Kalau saya ambil contohnya satu ikat ini 10.000, saya harus jual 15 atau 20 supaya diperhitungkan bisa dapat ditutupi kebutuhan sehari-hari. Terus ini kan kita jualan ini kan bayar per hari ya, harus menutupi. Terus bukan cuma itu, harus diperkirakan harus harga tas makan minum satu hari. Nah, selain dari itu dia lebih sedikit kita makan hari-hari. Jadi kita penjualan harus begitu. Kalau terada kita mana ada yang mau jualan untuk merugikan, tidak ada. Apalagi dia pertanyaan. Kira-kira kalau produk-produk yang sekarang Ibu jual ini cuman produk-produk yang ini saja atau masih ada yang belum ini? Ya ini sudah musiman, kadang musiman itu contohnya kalau ini mau dekat lebaran berarti rampak-rampak kering, terus kuning guraka harus ada kan itu kan kebutuhan hari-hari. Musiman contohnya kalau ini mau dekat-dekat kunci tahun ini nih, kita harus pintar baca situasi pasar supaya kita kalau menjual tidak rugi. Supaya maksudnya ini harus dibutuhkan tahun ini, dibutuhkan ini. Contohnya Desember biasa begini tuh dibutuhkan ini sekian bahan bakunya begini gula merah, harus ada kayu manis, harus ada, karena kan maksudnya kunci tahun biasa orang kalau ngumpul-ngumpul kan biasa bikin air guraka harus ada kenari. Jadi kalau Ibu kayak penjualan Ibu nih tergantung dari pembeli. Nah, pasar di Barito sini kalau pagi itu biasa orang belanja di luar. Kita di sini nanti kalau sudah sore di luarnya udah tutup, baru kita di sini bisa dapat duit. Kalau terada tuh ya tergantung pembeli lah. Rezeki ya memang dicari, tapi kalau rezeki harus dijemput.
Terus ibu kayak kalau di sini tuh ibu pernah menjual online atau ada yang pesan terus diantarkan gitu? Mungkin keluarga yang terdekat. Tapi kalau untuk online umum terada karena sistem pengantaran tidak ada. Terbatas. Iya, kan tenaga kan kurang. Ya. Yang mana? 5.000. Terima kasih Bu. Berdagang dalam tata cara syariah. Berdagang dalam Islam tidak hanya sekedar mencari keuntungan duniawi, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah. Tata cara syariah menuntun pedagang untuk menjalankan usaha dengan kejujuran, keadilan, dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Dengan prinsip ini, perdagangan tidak hanya membawa manfaat bagi pedagang, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Prinsip-prinsip utama berdagang syariah. Yang pertama, kejujuran atau syidik. Perdagangan harus memberikan informasi yang benar tentang produk yang dijual. Tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat barang atau memberikan janji palsu. Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang jujur dan para syuhada di hari kiamat. Yang kedua, keadilan atau adil. Keadilan dalam perdagangan berarti tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dan menetapkan harga yang wajar. Transaksi harus dilakukan tanpa ada eksploitasi atau penindasan terhadap salah satu pihak. Yang ketiga, kerelaan atau ridha. Transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Yang keempat, menghindari riba. Riba adalah tambahan yang dilarang dalam Islam, baik dalam jual beli maupun pinjaman. Allah melarang riba karena sifatnya yang merugikan salah satu pihak dan memperkaya pihak lain secara tidak adil. Dan yang kelima, barang dan cara halal. Barang yang diperjualbelikan harus halal dari segi zatnya, cara perolehannya dan penggunaannya. Misalnya, tidak menjual minuman keras, daging babi atau produk yang mendukung kemaksiatan. Larangan dalam perdagangan syariah. Yang pertama, penipuan atau tadsil. Pedagang dilarang menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi palsu untuk meningkatkan daya jual produk. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian. Transaksi yang tidak jelas seperti menjual barang yang belum dimiliki atau tidak dapat dipastikan keberadaannya. Dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, iktikar atau penimbunan. Penimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar dilarang karena merugikan konsumen. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah berbuat dosa. Yang keempat, najasi atau manipulasi harga. Manipulasi harga dengan cara berpura-pura menawar atau melarang barang untuk keuntungan sepihak dilarang. Akhlak pedagang syariah. Yang pertama, amanah. Pedagang harus menjaga kepercayaan pelanggan dengan menyediakan produk yang sesuai deskripsi. Yang kedua, sabar dan syukur. Menghadapi fluktuasi usaha dengan kesabaran dan rasa syukur. Yang ketiga, dermawan. Memberikan sebagian keuntungan kepada yang membutuhkan melalui sedekah dan zakat. Yang keempat, tidak berlebihan. Menjual dengan keuntungan wajar tanpa mengambil kesempatan di atas kesulitan orang lain. Kontrak jual beli dalam Islam. Islam memberikan berbagai model kontrak untuk perdagangan. Yang pertama, murabahah. Penjualan dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang transparan. Yang kedua, salam. Pembelian dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan di masa depan atau pre-order. Yang ketiga, istithna.
kontrak produksi barang berdasarkan pesanan. Yang keempat, ijara, sewa menyewa barang atau jasa. Keuntungan berdagang secara syariah. Yang pertama, keberkahan rezeki. Keuntungan yang diperoleh dengan cara halal membawa ketenangan batin dan keberkahan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Pedagang yang jujur akan dipercaya pelanggan yang dapat memperluas jaringan usaha. Yang ketiga, keseimbangan dunia dan akhirat. Berdagang syariah bukan hanya untuk keuntungan materi, tetapi juga untuk kebaikan akhirat. Kesimpulannya yaitu, berdagang dengan tata cara syariah mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam aktivitas ekonomi. Prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan beretika, selain menghindarkan perdagangan dari praktik haram seperti riba, penipuan, dan penimbunan. Perdagangan syariah juga mendorong keberkahan dan kepercayaan pelanggan. Dengan mengikuti tata cara ini, seorang pedagang tidak hanya meraih kesuksesan dunia, tetapi juga meraih keselamatan akhirat. Berdaganglah dengan niat mencari ridha Allah, karena keberkahan rezeki bukan terletak pada jumlahnya, tetapi pada kualitas dan manfaatnya. Sekian.